Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Eni Fatmawati. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang fikih kelas 6 pada Madrasah Ibtidaiyah semester 1, makanan halal dan haram. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang makanan halal. Apa itu makanan halal? Makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Nah, sekarang kita akan memasuki tentang makanan haram. Ya, makanan haram adalah semua jenis makanan yang tidak boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, hukum makanan haram itu apa? Hukum makanan haram itu dibagi menjadi dua, yaitu haram aini dan haram sababi. Haram aini adalah segala sesuatu yang haram karena zat atau jenis bendanya. Misalnya bangkai binatang kecuali bangkai ikan dan belalang ya. Daging babi, anjing, tupai, tokek, ular, kalajengking, kaki seribu, dan cacing. Kemudian haram sababi itu apa? Haram sababi adalah sesuatu yang haram karena cara mendapatkannya menyalahi aturan agama. Misal makanan hasil mencuri, korupsi, menjamret, menodong, mencopet, menipu, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis makanan haram. Yang pertama, bangkai binatang kecuali bangkai ikan dan belalang. Bangkai ikan dan belalang ini ternyata walaupun sudah mati kita masih bisa memakannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Uhillat lana maitatanil hutu wal jaradu, rawahu Ibnu Majah. Artinya dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Yang berikutnya ada binatang babi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 173. Jenis makanan haram berikutnya adalah darah, kecuali hati dan limfa, sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 173 di atas sudah disebutkan. Nah, dalam ajaran Islam, darah termasuk barang najis. Darah yang mengalir pada saat penyembelihan termasuk kategori haram. Apabila darah berada tersendiri, maka hukumnya haram untuk dikonsumsi. Namun, apabila bercampur atau masih melekat pada daging yang hendak dimasak, maka boleh dimakan karena tidak mungkin untuk dipisahkan. Darah ini tidak berlaku untuk hati dan limfa karena dua organ hewan ini masuk dalam kategori halal. Berikutnya benda yang membahayakan, seperti benda yang mengandung racun atau zat lain yang mematikan. Dalam Al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Ada juga binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Ini tidak boleh ya.
Dalam Al-An'am ayat 121 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kamu makan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Makanan haram berikutnya adalah binatang yang haram disebabkan memiliki ciri tertentu seperti berkuku tajam, berparuh kuat, dan bergigi taring. Contohnya burung elang, anjing, dan harimau. Ada lagi banyak, kalian bisa mencontohkan, saya yakin ya. Ada juga binatang yang dilarang untuk dibunuh seperti semut, lebah, katak. Ada juga binatang yang kotor dan menjijikkan seperti kecoa, lalat, cacing, dan kaki seribu. Nah, itulah anak-anak beberapa jenis makanan yang diharamkan. Berikutnya kita akan bahas tentang manfaat makanan halal bagi kita. Apa manfaatnya? Tubuh akan selalu sehat, insya Allah ya. Jiwa senantiasa bersih dan berpikir sehat, senantiasa menunjukkan akhlak terpuji, terhindar dari bermacam penyakit, dan memberi ketenangan hidup dan pikiran. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.